Oke, jadi mungkin aku sedikit review MacBook 14 Pro-nya. Jadi waktu itu aku sempat unggah yang unboxing, terus ada yang komentar minta di review. Jadi aku beli ini tahun 2022 bulan April. Kayaknya sejauh ini oke-oke aja sih, walaupun sempat ada beberapa masalah ya di beberapa hal yang krusial. Misalnya ini sebenarnya channel YouTube kedua aku. Jadi di sini kayak cuma unboxing doang yang nggak ada suaranya. Channelku yang pertama itu tentang materi perkuliahan dan aku sering edit video di tempat ini. Nah, ini ada beberapa em, apa namanya? Ada beberapa aplikasi yang aku pakai. Ya, misalnya untuk edit itu aku sering pakai yang CapCut. Pernah juga pakai yang iMovie tapi kayak fiturnya kalian tahu kurang puas lah ya. Jadi pakai CapCut sama VN. Awalnya aku pakai CapCut tapi setelah aku ekspor videonya malah ada apa namanya, ada watermarknya. Tapi jadinya aku pakai VN. Jadi beberapa lama aku pakai VN. Terus akhirnya aku penasaran lagi kenapa ya CapCut ini pakai eh, ada watermarknya. Karena waktu aku bikin di iPad edit videonya dia nggak ada ininya, nggak ada watermarknya. Tapi ternyata setelah aku coba lagi download CapCut, terus aku login dan aku ekspor misalnya contoh video kayak 2 menit gitu, ada watermarknya atau enggak, ternyata udah nggak ada. Jadi enak, jadi aku kembali lagi ke CapCut. Cuman masalahnya di sini adalah ketika kita edit video, kan ada tuh video panjang ya, bawahnya beberapa layer kayak gitu. Nah di sana itu justru suaranya lebih selesai, maksudnya dia jalan lebih dulu ya. Jadi videonya agak mundur. Dia nggak sinkron, cuman di laptopnya aja yang kurang responsif ya. Tapi ketika kalian ekspor videonya, suara sama videonya itu ya dia masih sinkron. Cuman di dalam editing suaranya itu lebih dulu gitu daripada videonya. Jadi kurang lebih masalah kayak gitulah. Tapi kalau untuk di VN nggak ada masalah sama sekali. Sini aku juga download DJ View Reader untuk baca-baca buku, terus ada Telegram, Grammarly, terus ada Foxit PDF Reader ya, karena aku beberapa kali harus bikin tulisan yang harus ada apa namanya, di bagian bab-babnya itu harus bisa, misalnya klik bab satu kita langsung ke bab satu, klik bab 2 kita langsung ke bab 2. Jadi aku pakai Foxit Reader ini. Kalau untuk PPT aku seneng banget pakai Keynote sih daripada pakai yang PPT Microsoft Office. Jadi aku suka banget pakai yang Keynote. Terus Spotify. Terus nah ini yang lagi-lagi ada masalah. Sorry masih pagi jadi kayak batuk-batuk gitu, belum banyak minum juga. Jadi ada Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Nah, dua aplikasi ini cukup bermasalah kadang di MacBook ini. Jadi kalau misalnya ketika aku bikin tesis kemarin, di sini dia justru, jadi ketika aku bikin tesis kemarin justru misalnya kamu punya tulisan yang udah 200-300 halaman, di sini nge-lag, super nge-lag. Jadi kadang kita harus nunggu dulu dia scrollnya ke bawahnya, terus nulisnya itu delay banget. Jadi ya itu cukup mengganggu sih waktu aku bikin tesis. Terus Excel juga gitu, kadang nggak bisa disimpan filenya, nggak tahu kenapa ya. Entah karena ini kan aku beli bekas, jadi dan tujuan beli emang mau bikin video, editing video segala macam yang cukup berat. Tapi setelah aku tonton video, sekalipun kamu beli MacBook Air itu sebenarnya udah lebih bagus karena kan chipset yang ada di dalamnya mungkin dia lebih kecil tapi dia keluaran terbaru. Jadi ya nyesel saya kadang beli ini. Jadi ya pakai sebisanya aja. Kalau PowerPoint ya nggak ada masalah ya PowerPoint.
uh, OneNote juga nggak ada, Outlook juga nggak ada masalah, ya cuma di sini aja ketika filenya besar. Mungkin kalau di aplikasi Microsoft yang lain besar mungkin akan sama, nggak tahu juga ya. Jadi tapi sejauh ini aku suka sih UI-nya, terus pokoknya semuanya lah aku suka sebenarnya. Tapi selain di processing, misalnya kamu pakai suatu aplikasi, dan books ini yang aku paling suka sih, kamu bisa baca buku apa aja di sini dan gratis. Itu ada sih yang bayar, ya kamu gratis, pilih yang gratis aja udah bagus-bagus bukunya. Terus apa lagi ya, bagus sih gitu, karena aku juga suka animasinya, dia pop up kayak gitu. Dan ya ini channelku yang kedua ya. Iya. Nah jadi ini channelku yang kedua ya, cuma iseng-iseng aja sih. Misal beli apa, aku tinggal unboxing apa beres, dan ya udah. Jadi kayak nggak pentingin apa-apa, cuman kadang ini aku pakai kalau misalnya beli barang kan aku unboxing. Terus kadang di HP ku yang Samsung A32 ini dia nggak mampu untuk apa namanya, aku males buat nyimpen video-video besar kayak gitu, jadi aku simpen videonya di sini. Kalau misalnya aku beli barang dan dia ada masalah, aku tinggal kasih linknya aja, ya lumayan dia nonton juga kan. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Terus kalau misalnya speknya ini MacBook Pro 2014 yang Retina 13 inch, terus dual core i5, memorinya 8 GB, dan memori di dalamnya itu 256. Nah, ini yang 256, dan OS-nya udah Big Sur. Tadinya satu tingkat di bawah Big Sur itu apa ya? Sierra atau apa gitu, aku kurang tahu juga karena aku tadinya pakai Windows dan tiba-tiba aku ganti pakai MacBook karena kata orang editingnya lebih bagus ya. Tapi ya aku ngerti lebih bagus karena dia Retina display ya. Jadi kamu dapat warna yang lebih mantap lagi lah dibanding dengan Windows. Ya aku udah ngerasain itu sih, dan ya benar. Dan ini aku minta buat diupdate ya. Nah yang 2014 maksimal di Big Sur. Jadi ya sampai sini. Mungkin kalau ini masih Sierra, performanya akan lebih bagus lagi. Cuman karena aku minta diupdate dan dia nggak ngasih opsi apa-apa, ya udah, dan dia mengiyakan aja, ya udah aku update. Dan oke, jadinya kayak gini ya. Nggak tahu juga sih apakah kalau dia masih Sierra dia bakal lebih lancar, nggak tahu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, kalau kamu ngetik-ngetik biasa, browsing biasa, itu baru lancar ya. Kecuali memang webnya yang berat. Kadang aku pakai web-web yang cukup ini buat penelitianku, dia jadi kayak agak berat gitu. Dan ya kurang lebih gitu sih. Dan aku juga nggak tahu kenapa ya, karena aku beberapa kali juga ngajar di salah satu universitas. Jadi kan kalau tangan tuh habis pegang spidol, terus ada kayak masalah sedikit ketika megang, gampang banget kotornya. Itu yang aku kurang suka sih dari laptop ini. Dan ya tahu ya, bagian-bagian sini kotor. Aku sebenarnya juga punya apa namanya, kayak pelindung keyboardnya gitu. Untuk pelindung keyboardnya ya, misal ini aku sebenarnya punya ini, cuman kayak kurang enak gitu feelnya ketika ngetik, ada yang nahan-nahan. Jadi ya aku lepas dia kadang-kadang, tapi ya ini buat kayak suaranya keredam gitu loh, suara keyboardnya, karena kan keyboard di Mac ini dia tak 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 gitu. Tapi aku lebih suka yang bunyi sih daripada yang mana sih depannya ya. Nah jadi kayak gini. Terus kalau misalnya kita ketik di sini bla 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 bla, nah ini kan nggak ada kayak suaranya, dia keredam kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya kalian cabut dia, kalau kalian lepas ininya, bunyinya itu kayak lebih intuitif gitu loh, kayak lebih ya ada nuansanya lah tuh. Kayak lebih enak aja didengar kalau kayak gini. Jadi ya walau pencet kan
command N-nya, jadi dia pergi ke tempat yang lain. Oke, jadi kurang lebih gini sih ya. Kalau misalnya di belakang, di atas dan di bawahnya juga ini masih yang nyala, terus port chargernya masih pakai yang apa tuh namanya, MagSafe ya, jadi lebih enak buat ngecas karena dia langsung gitu nempel, udah ngecas dia langsung. Cuman ini juga chargernya kadang main-main ya. Kalau misalnya kalian di sini lihat, ini ada warna kan, di sini ada orange. Kalau nanti full dia berubah jadi hijau. Jadi kalian nggak perlu buka laptopnya, tapi udah tahu kalau full baterainya. Nah itu ketika kamu apa namanya, di beberapa saat dia nggak hidup ininya, dan kadang nggak ngecas. Jadi ya, dan kualitas dari chargernya juga kayaknya bukan yang asli. Jadi kayak mana ya, dia lekukannya itu kurang puas lah di kabelnya ini. Karena temanku ada juga beli yang waktu itu di Jogja, dia beli ininya dan chargernya itu kayak lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Kalau yang ini apa namanya, adaptornya kayak lebih ringkih gitu. Nah ini aku kasih case juga, kasih case karena dia gampang kotor di bagian sininya, karena ya balik lagi yang tadi spidol itu. Jadi ya udah, kurang lebih kayak gitu sih. Semoga puas ya kalian nontonnya, karena aku nggak pernah bikin review kayak gini juga. Tapi kalau misalnya ada yang lain-lain, aku sebenarnya mau share juga video unboxing iPadku, tapi itu di mana ya? Ya ketemu. Waktu itu aku taruh di Google Drive dan memang rencananya aku share gitu, cuman ya ketemu itu di mana gitu. Jadi belum bisa share iPadnya. Nah iPadku itu iPad 8 yang tahun 2020. Jadi Windowsku sebenarnya rusak, terus aku ganti pakai iPad 2020 itu, iPad 8 buat gantiin semua ketika aku kuliah. Terus akhirnya ketika bikin tesis itu kayak bisa dipakai karena aku harus pakai referensi kan di sini. Misalnya kayak aku perlu beberapa hal, misalnya seperti Zotero, Mendeley. Nah itu yang bikin susah di situ. Ya walaupun ada yang online juga, tapi ya tetap aja susah. Nah ini jadi ya kurang lebih itu sih yang bikin repot. Cuman ya aku udah cukup sih sampai di sini ya untuk kebutuhan aku sehari-hari, dan aku juga udah nggak bikin tulisan yang banyak-banyak, paling cuma jurnal aja. Jurnal kan kalian tahu juga, mungkin kalau yang mahasiswa kalian juga tahu kalau misalnya jurnal ya mentok-mentok 15 halaman dan itu nggak bikin macet banget. Jadi ya cukup lah overall. Dan balik lagi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau misalnya pakai main game, tapi jarang sih orang main game pakai MacBook ya. Cuman yang M2 kemarin aku dengar itu power ini kayak overkill banget buat dipakai main game. Nah, tapi kalau yang ini jangan ya, paling main catur, main pinball gitu kalian bisa di laptop ini. Dan buat editing juga ya jangan berharap banyak, apalagi video yang ingin kamu bikin itu adalah 4K atau misalnya kalau video kan cuma gampang cut udah beres, kasih foto, kasih apa gitu, masih yang simple aja, nggak pakai transisi, nggak yang begitu sinematik karena aku videonya pembelajaran dan ini adalah akun suka-suka, jadi cuma post aja ya tanpa mikirin hal lain gitu. Dan ya aku nggak rekomend sih kalian kalau mau pakai laptopnya ini, mending beli MacBook Air yang 2017 kalian, terus kamu editing di sana. Nah temanku pakai MacBook Air 2017, aku sempat pakai juga buat editing video yang sama, dan ternyata di sana lebih lancar. Jadi ya install sih kemarin aku mikir ini, karena aku pikir Pro ya lawan Air, walaupun yang Air itu lebih baru, yang ini tetap lebih killer, tapi ya ternyata enggak ya. Pokoknya pakai prosesor yang terbaru, jangan mikirin dia karena pro terus karena ini gitu. Pedagang kan biasa ya bilang gini bilang gitu, tapi ya nyatanya gitu. Kemarin juga aku sempat tanya ke yang jual harusnya kayak gimana, tapi dia malah bilang uh, dioper-oper ya, coba tanya ke sini, tanya ke teknisi, tanya gini gitu. Terus akhirnya pas aku kasih solusi yang lain dia malah nggak balas. Jadi after salesnya aku pikir kurang ya, cuman oke lah.
Laptopnya juga bagus, cuman di sini juga ada stand gate ya. Ketika aku baru dapat, kamu juga pasti lihat di video pas aku unboxing. Di sini sisi-sisinya udah ada stand gate-nya. Jadi stand gate kalau misalnya dia udah sampai ke layar sini, ya kalian nggak bisa lihat apa-apa gitu, bercak-bercak kayak gitu, kayak orang panuan ya, kayak orang panuan. Jadi ya itulah. Nah, jadi itu aja sih untuk review kali ini ya. Kalau misalnya ada barang lain yang kalian mau review, komen aja kayak mas-mas ini. Nanti aku bikinin videonya kalau bisa. Dan kalau sempat, ini aja aku baru sempat ya. Karena aku nggak ngerti review itu harus ngapain, jadi ya udahlah. Ya makasih udah nonton dan sampai jumpa.